Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Anissa Fitria dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, Kampus A Non-Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami ketentuan bacaan gharib dalam Al-Quran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Langsung saja, pengertian gharib menurut istilah. Hukum bacaan gharib dalam Al-Quran yaitu bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu Al-Aswad. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib. Menurut ulama Qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti, maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum bacaan gharib ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada imalah, yang kedua ishmam, yang ketiga tashil, yang keempat naql, yang kelima saktah. Di samping sini sudah ada gambarnya ya, lafal-lafal mana saja yang dibaca gharib. Langsung saja pembahasan yang pertama, imalah. Imalah secara istilah adalah memencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh, sekitar 2/3-nya. Imalah secara bahasa juga berarti memiringkan bacaan harokat fathah atau memiringkan bacaan ke alif ke arah ya. Menurut Imam Hafaz, bacaan imalah dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu surat Hud, surat ke-11, ayat 41, juz 12. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat lafal majroha yang dibaca imalah menjadi majriha. Contoh bacaannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Lafal majroha menjadi majriha karena imalah. Selanjutnya ada ishmam. Ishmam secara bahasa artinya menggabungkan, memadukan, dan mencampurkan. Sedangkan secara istilah, ishmam adalah mencampurkan dhammah pada sukun dengan memuncungkan bibir. Menurut Imam Hafiz, di dalam Al-Quran hanya ada satu lafal ishmam, yakni la ta'manna. Terdapat dalam surat Yusuf, surat ke-12, ayat 11. Lafal la ta'manna di sini juga boleh dibaca ikhtilas, yaitu membaca harokat dengan samar dan cepat, sehingga suaranya hanya 2/3 harokat saja. Contoh bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Lafal la ta'manna baca dhammahnya hanya dipakai isyarat bibir. Nah, lalu bagaimana cara membaca ikhtilas di sini? Ketika membaca ikhtilas, la ta'manna di sini tidak mengisyaratkan bibir, tapi mananya ini dibaca menjadi manuna. Contohnya, qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Seperti itu, dibacanya jadi la ta'manuna gitu. Tadi kan la ta'manna diisyaratkan bibir, nah diikhtilaskan menjadi la ta'manuna. Selanjutnya tashil. Pengertian tashil adalah membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq, jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafaz hanya ada satu bacaan tashil, yaitu pada Quran surat Fussilat ayat 44. Cara membacanya, tashil ini di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafal yang dikeluarkan tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha. Akan tetapi lafal yang keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut samar. Contoh bacaan tashil ada 2 wajah. Yang pertama, ha jami wa irobi. Ada kata ha tapi tidak terlalu terdengar hanya, dan hamzahnya juga samar. Ha jami wa irobi. Dan yang kedua bisa dibaca jami wa irobi. Jami'u wa irobi. Selanjutnya naql. Naql adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafaz hanya ada satu lafal naql, terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu pada kata bi'sal ismul fusuq.
Cara membacanya bi'sal ismul fusuk, yakni memindahkan harokat alif kasroh pada huruf lam yang mati. Bacaan yang awalnya bi'sal ismu dibaca menjadi bi'sal ismul. Yang awalnya jadi bi'sal ismu dibaca menjadi bi'sal ismu. Contoh bacanya bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuk. Ya bukan bi'sal ismul, karena dinakalkan menjadi bi'sal ismul. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, saktah. Menurut ilmu tajwid, saktah adalah memutus satu kalimat dari kalimat setelahnya dengan kadar 2 harokat atau 1 alif tanpa mengambil nafas. Sedangkan secara bahasa, saktah berarti mencegah. Berdasarkan dari kitab An-Nashr fi Al-Qira'ah, Al-Ashr Ibnu Muhammad Ibnu Jazari Ibnu Sar' pada berpendapat bahwa bacaan saktah baru bisa digunakan secara mutlak ketika kata pada akhir ayat telah menjadi wasl. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut berada di akhir ayat. Contoh bacaan saktah dalam Al-Quran dikutip dalam riwayat Hafiz oleh Qira' al-Imam Hashim. Di sini ada 4 saktah ya, di surat Al-Kahfi, surat Yasin, Al-Qiyamah, dan Al-Mutaffifin. Contoh bacaannya di surat Al-Qiyamah, wa qila man raq. Berhenti sejenak tapi tidak mengambil nafas. Di sini saktanya 2 harokat. Jadi jangan pakai ketukan. Kalau pakai ketukan, kalau kata Abah Yai, Abah Ulil, itu tidak akan sampai itu kelebihan. Jadi hitungnya pakai jari tangan, 2 harokat gitu. Wa qila man raq, seperti itu. Di sini ada praktek bacaan gharib. Anak-anak mempraktekkan hukum bacaan gharib ke depan guru. Hukum bacaan yang sudah tadi dijelaskan sama saya dan maju secara bergantian satu persatu. Karena hukum bacaan ilmu gharib di sini harus memperlihatkan gerakan bibir ya. Karena kan bacaan ilmu gharib ini itu asing. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.